Santapan Harian Sabtu 5 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, saat ini kami berteduh dan memantapkan hati kami untuk merenungkan serta belajar akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 27-36. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya. Namun dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa diusung prajurit-prajurit karena orang banyak berdesak-desakan. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkan dia!" Sahabat Santapan Harian, orang yang fanatik memang sangat mudah terprovokasi. Seringkali tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu, mereka sudah bertindak anarkis. Tindakan anarkis yang dialami Rasul Paulus bermula dari hasutan. Orang-orang terprovokasi hanya karena kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Timotius, rekan Paulus yang berasal dari Efesus, ikut masuk ke dalam bait Allah. Akibatnya, Paulus dianiaya. Dia ditangkap, diseret, dipukul habis-habisan dan diikat rantai. Umat yang fanatik itu cepat untuk bertindak anarkis dengan dalih bahwa mereka membela Allah. Padahal mereka sendiri tidak tahu secara pasti apa yang dilakukan oleh Paulus. Sebelum menjadi korban fanatisme, Paulus juga adalah salah satu pelakunya. Dahulu, ia adalah orang yang paling gencar dalam menganiaya orang Kristen. Pada saat itu, ia berpikir bahwa ia sedang berbakti bagi Allah, tapi sebenarnya ia menganiaya Tuhan Yesus. Dari hal ini kita dapat melihat 2 wajah umat. Pertama, umat berwajah garang. Mereka memperlihatkan perlakuan yang bengis, kejam,
dan tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan membawa nama Tuhan. Umat seperti inilah yang justru melanggar hukum Taurat dan menajiskan kekudusan Allah. Kedua, umat berwajah teduh. Sikap mereka adalah sikap yang penuh kasih. Mereka tidak akan melakukan kekerasan, karena pada pasalnya mereka menyadari bahwa Allah adalah kasih. Bahkan, sebagaimana Allah menyatakan kasih yang penuh anugerah dengan mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, demikian pula umat ini memperlihatkan kasih kepada banyak orang. Upaya kita dalam beragama sangat mungkin menjadikan kita fanatik, apalagi jika kita menganggap ibadah sebagai tempat persaingan kesalehan, bukan tempat di mana kita menerima anugerah. Sebetulnya, bila kita percaya penuh kepada Allah dan pimpinannya, kita akan disadarkan akan kasih-Nya dan dituntun kepada keteduhan, bukan kepada keributan. Wajah seperti apakah yang kita pilih? Mari kita berdoa. Ketika kami menaruh perkara kami di dalam tangan-Mu, ya Allah, Engkau meletakkan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami dan melahirkan keteduhan jiwa bagi kami. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.